Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo mahasiswa semuanya, selamat datang kembali di perkuliahan pembelajaran Al-Quran Hadis. Pada pertemuan keempat ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, yaitu strategi pembelajaran Al-Quran Hadis. Strategi pembelajaran adalah bagian kunci dalam merancang proses belajar yang efektif dan menyenangkan, khususnya dalam konteks mata pelajaran Al-Quran Hadis. Pemilihan strategi harus mempertimbangkan karakteristik peserta didik, tujuan pembelajaran, serta nilai-nilai yang ingin ditanamkan melalui Al-Quran dan Hadis. Melalui video ini, kita akan mempelajari berbagai jenis strategi pembelajaran yang dapat diterapkan, contoh penerapannya, serta keunggulan masing-masing strategi. Tetap simak materi ini sampai akhir ya, karena akan ada contoh aplikatif yang bisa langsung kalian terapkan dalam micro teaching maupun tugas kalian nanti. Baik, sebelum kita mengetahui strategi pembelajaran Al-Quran Hadis, kita harus ketahui dulu apa itu metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran adalah cara atau prosedur sistematis yang digunakan guru untuk menyampaikan materi pelajaran kepada siswa. Dalam konteks Al-Quran Hadis, metode ini dirancang untuk memfasilitasi pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama secara mendalam. Selanjutnya, adapun tujuan metode pembelajaran Al-Quran Hadis. Yang pertama, sebagai pemahaman konten, membantu siswa memahami makna dan kandungan ayat-ayat Al-Quran serta hadis secara benar. Yang kedua, penghayatan nilai. Penghayatan nilai untuk mendorong siswa menghayati nilai-nilai moral, etika, dan spiritual yang terkandung di dalamnya. Dan yang terakhir adalah pengamalan ajaran untuk memotivasi siswa mengamalkan ajaran Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, prinsip pemilihan metode. Jadi di sini pemilihan metode pembelajaran harus mempertimbangkan beberapa prinsip penting agar hasilnya tetap optimal. Diperhatikan ya, jadi ada 5 kategori prinsip pemilihan metode. Yang pertama adalah keselarasan dengan tujuan pembelajaran. Ya. Dan yang kedua, kesesuaian dengan karakteristik materi Al-Quran Hadis. Ya. Yang ketiga, kesesuaian dengan kondisi dan tingkat perkembangan siswa. Dan yang keempat, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Dan yang terakhir, efisiensi waktu dan tenaga. Nah, adapun berbagai jenis metode pembelajaran yang akan kita masuk pada inti pembelajaran ya. Jadi dalam pembelajaran Al-Quran Hadis terdapat beragam metode yang dapat diaplikasikan. Jadi setiap metode memiliki keunggulan dan fokusnya sendiri, sehingga pemilihan yang tepat akan sangat menentukan keberhasilan pembelajaran. Metode yang pertama adalah metode ceramah. Jadi metode ceramah ini adalah metode fondasi awal. Sebagai fondasi awal ya, untuk menyampaikan informasi secara lisan oleh guru. Metode ini efektif untuk memperkenalkan konsep dasar, menyampaikan informasi baru, dan menjelaskan kaidah-kaidah Al-Quran Hadis dalam waktu singkat. Selain kita tahu tentang apa itu metode ceramah, kita ketahui dulu ada pun kelebihan beserta kekurangannya. Jadi kelebihan yang dimiliki oleh metode ceramah yang pertama adalah mengefisiensi untuk kelompok besar, ya, dan juga kita bisa menyampaikan banyak informasi dari metode ceramah ini. Kemudian ada pun kekurangannya. Kekurangannya di sini kurang interaktif. Jadi hanya satu saja, ya, satu komunikasi yang hanya berpatokan hanya kepada guru. Jadi kurang interaktif antara guru dan siswa, dan potensi kejenuhan siswa itu bisa saja terjadi. Oke, selanjutnya ada metode tanya jawab dan diskusi. Jadi dua metode ini biasanya disebut dengan metode interaksi aktif. Jadi metode aktif antara guru dan peserta didik atau siswa. Kita tahu bahwa tanya jawab ini mendorong siswa mengajukan pertanyaan dan guru memberikan jawaban ya. Jadi meningkatkan pemahaman, mengatasi kebingungan, dan menguji pemahaman awal. Apa itu diskusi? Jadi diskusi itu siswa bertukar ide dan pendapat mengenai suatu topik. Jadi guru itu mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa
berkolaborasi juga ya antara kelompok satu dengan kelompok yang lain maupun guru dengan siswa dan toleransi dalam perbedaan pandangan. Nah, ada juga metode demonstrasi dan latihan atau drill. Metode demonstrasi sini guru menunjukkan cara melakukan suatu aktivitas ya. Sangat berguna untuk praktik tajwid, tata cara salat dan adab membaca Al-Quran. Jadi metode demonstrasi ini contohnya seperti guru mempraktekkan bagaimana melakukan sholat ya, misalkan sholat maghrib kepada siswa di depan kelas. Jadi mempraktekkan bagaimana dia mulai takbiratul ihram sampai dengan terakhir. Jadi dia mempraktekkan di depan siswa atau memberikan simulasi dan siswa bisa menangkapnya dengan baik dan juga bisa menangkap dengan cepat. Ya, selanjutnya ada latihan atau drill. Jadi metode latihan atau drill ini pengulangan praktik secara terus-menerus. Jadi esensinya itu untuk penguasaan tajwid, kelancaran membaca dan hafalan ayat-ayat serta hadis. Jadi metode latihan ini ketika guru memberikan suatu tugas yaitu menghafalkan ayat Al-Quran, ayat-ayat pendek Al-Quran ya. Jadi tidak hanya pada satu pertemuan saja. Jadi dilakukan setiap pertemuan. Jadi sering membaca ayat-ayat atau hadis-hadis pendek dari siswa itu bisa mempertajam atau membuat siswa itu lebih menguasainya ketimbang hanya mempraktekkan dalam sekali saja. Ya, baik. Selanjutnya ada pun metode kontekstual dan integratif. Jadi metode kontekstual ini itu menghubungkan materi Al-Quran hadis dengan kehidupan nyata siswa. Ya, meningkatkan relevansi dan pemahaman praktis. Yang kedua adalah integratif, ya, menggabungkan pembelajaran Al-Quran hadis dengan mata pelajaran lain atau aspek kehidupan. Ya, baik. Ya, yang terakhir ini ada penggunaan metode campuran, ya. Metode campuran di sini kita katakan bahwa itu metode kombinasi. Berbagai metode seringkali lebih efektif daripada hanya satu metode. Ya, baik. Fleksibilitas ini memungkinkan guru menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan dan gaya belajar siswa yang beragam. Contohnya apa? Contohnya misalkan untuk menit pertama adalah ceramah untuk pengantar pembelajaran Al-Quran hadis. Apa itu Al-Quran dan hadis? Kemudian untuk menit berikutnya dilanjutkan dengan metode diskusi kelompok yang mana untuk membuat suasana kelas itu agar tetap hidup dan tidak hanya aktif gurunya saja, melainkan siswanya juga aktif. Maka dilakukan atau menggunakan metode diskusi kelompok dan diakhiri dengan proyek. Ya, jadi hasil evaluasinya dalam bentuk proyek atau tugas yang akan dikumpulkan nanti mungkin di pertemuan selanjutnya. Ya, baik. Jadi dari beberapa poin-poin inti pembelajaran atau pertemuan kita terkait dengan strategi pembelajaran Al-Quran hadis, kita bisa mengambil kesimpulannya. Jadi kesimpulannya adalah strategi pembelajaran Al-Quran hadis yang efektif itu memerlukan pemahaman mendalam tentang berbagai metode serta kemampuan guru dalam memilih dan mengkombinasikannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah menciptakan lingkungan yang belajar yang interaktif, relevan, dan inspiratif, sehingga siswa dapat memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran agama dengan baik. Iya, mungkin itu saja ya. Itu saja materi singkat atau poin-poin singkat yang dapat Ibu sampaikan kepada kalian. Alhamdulillah ya. Dari penjelasan yang telah disampaikan, kita bisa memahami bahwa strategi pembelajaran bukan hanya soal metode mengajar, tetapi juga tentang bagaimana seorang pendidik mampu menyusun langkah-langkah yang tepat agar pesan-pesan Al-Quran dan hadis dapat tersampaikan dengan baik, menyentuh hati, dan mudah dipahami oleh peserta didik. Ya. Baik, terima kasih atas perhatian kalian. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.